Video para pahlawan tersebut merupakan pengingat bagi kita akan perjuangan dan rasa nasionalisme beliau semua dalam mencintai tanah air ini. Tidak hanya itu, semua yang gugur di medan perang dengan jiwa nasionalisme memperjuangkan kemerdekaan dalam hatinya juga merupakan pahlawan. Kondisi bangsa saat ini mengalami krisis multidimensi seperti dalam bidang politik, ekonomi, moneter, hukum, kepercayaan, dan lain-lain. Kesemuanya ini dapat menyebabkan krisis identitas atau jati diri bangsa. Selama ini, kita terlalu terlena dengan kemerdekaan yang disuguhkan para pahlawan nasionalisme ke tangan kita dalam bentuk utuh. Padahal, mempertahankan kemerdekaan sama sulitnya dengan perjuangan menggapai kemerdekaan. Bahkan mungkin lebih sulit bagi kita, karena mempertahankan kemerdekaan bagi para pahlawan nasionalisme, yaitu mereka melawan dan berjuang dengan perang terhadap penjajah yang ada di depan mata. Sedangkan kita, di masa kini harus melawan penjajah kasat mata yang cenderung menjadi musuh dalam selimut dan tanpa kita sadari telah dijajah secara halus. Maka dari itu, kita sebagai insan nasionalisme harus bangun dari sifat abai dan kembali peduli terhadap masa depan negara ini. Jika bukan kita, lantas siapa lagi? Nasionalisme merupakan salah satu dari nilai aneka yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Berikut implementasi nilai-nilai nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai pelayan publik. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Artinya, setiap warga negara Indonesia haruslah memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga setiap warga negara bisa merasa setia, terlebih pada negara dan bangsanya sendiri. Dalam kata lain, setiap warga negara wajib menanamkan rasa serta jiwa nasionalisme pada bangsanya. Menumbuhkan rasa nasionalisme pada siswa tergantung bagaimana guru mengajarkan nasionalisme secara berkualitas dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus mampu memberikan contoh serta mempraktekkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan anak untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah belajar. Bersalaman dengan guru. Mengajak siswa menyanyikan lagu nasional. Disiplin melakukan kegiatan upacara bendera. Pada acara tertentu seperti peringatan Hari Kartini, Hari Kemerdekaan, siswa dikenalkan berbagai budaya daerah seperti tarian daerah, lagu-lagu tradisional, pakaian tradisional. Melalui kegiatan itu, siswa akan mengenal berbagai macam keberagaman. Salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai nasionalisme dalam proses pembelajaran diantaranya yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa dalam menyampaikan jawaban atau pendapat dan menghargai setiap jawabannya dengan cara memberi penguatan sebagai wujud dari nilai-nilai nasionalisme sila keempat, yakni bentuk demokrasi dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian, menggunakan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia, dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini merupakan wujud dari nilai-nilai nasionalisme yang didasarkan pada Pancasila, yakni sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang keempat, melalui pencatatan langsung
biasanya berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Ayo, siapa yang memberikan contoh? Pengukuran berat badan, tinggi badan. Nah, iya, pengukuran berat badan atau tinggi badan. Betul, pinter ya. Berikut merupakan nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas dan jabatan saya sebagai pelayan publik, yaitu mengenai sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, yakni memfasilitasi siswa untuk membentuk kelompok yang heterogen, yakni kelompok yang berbeda latar belakang, berbeda kemampuan akademis, dan berbeda budaya. Hal ini sering dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Sebagai pelayanan publik, inilah wujud kontribusi kami terhadap Pancasila. Selalu menerapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bersama komunitas PGRI melakukan berbagi takjil pada kegiatan bulan Ramadan.